Ayuhal ikhwah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah di malam hari ini kembali kita bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas seluruh limpahan nikmat serta taufik dan hidayahnya. Di malam hari ini kita dimudahkan untuk bisa kembali duduk di salah satu rumah Allah untuk kita mengkaji ilmu bahasa Arab yang merupakan salah satu bagian dari ilmu agama kita yang wajib bagi kita kaum muslimin untuk mempelajarinya. Karena Allah turunkan Quran dan Sunnah dengan berbahasa Arab yang tidak mungkin bagi kita kaum muslimin dapat memahami Quran dan Sunnah dengan sebaik-baik pemahaman tanpa dibekali dengan pemahaman ilmu bahasa Arab. Maka kita hendaknya mengingat perkataan Umar di mana beliau radhiyallahu ta'ala anhu pernah berkata, "Ta'alamul Arabiyyah fa innaha min dinikum." Pelajari oleh kalian bahasa Arab karena bahasa Arab adalah bagian dari agama kalian yang wajib bagi kita kaum muslimin untuk mempelajarinya. Kita memohon pada Allah dengan seluruh nama yang husna dan sifatnya yang mulia, semoga Allah catat kegiatan kita menjadi satu pemberat timbangan amal kebaikan kita di yaumil qiyamah. Dan semoga majelis ilmu ini menjadi sebab Allah turunkan kepada kita rahmat, keberkahan, ampunan. Dan kita memohon pada Allah tambahan ilmu yang bermanfaat di dunia dan juga di akhirat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una ya rabbal alamin. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Allahumma aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Ayuhal ikhwah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Para ikhwah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah, ahlan wa sahlan. Kaifa halukum jami'an ya ikhwah fi hadhihi al-lailah al-mubarakah insyaallah. Hal antum bi khairin? Alhamdulillah nahnu bi khairin. Kaifa haluka anta ya ustaz? Wa kadzalika ana hadzal yaum bi khairin walhamdulillah. Masyaallah. Imam mutahammis jiddan fi hadhihi al-lailah. Insyaallah ustaz. Semangat banget ini. Masyaallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Fiikum barakallah. Baik, para ikhwah sekalian dirahmati dan dimuliakan Allah, langsung saja mempersingkat waktu yang sangat pendek di malam hari ini karena maghrib kita sekarang jauh lebih mundur dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya. Maka langsung saja ikhwah, di kesempatan malam hari ini sebelum kita lanjutan kaidah yang akan disampaikan oleh penulis di pelajaran 15, kita akan langsung membahas terlebih dahulu tugas yang saya berikan pada antum terkait tentang kaidah penggunaan kata kada. Di dalam pelajaran 15 ini ada 5 kaidah yang disampaikan penulis. Kita baru membahas 3 kaidah. Yang pertama tentang la an-nahiyah dan membedakan antara la nahiyah dengan la nafiyah. Kemudian kaidah yang kedua kita diajarkan oleh penulis menggabungkan 2 hamzah menjadi alif yang dipanjangkan. Akulu misalnya akala yakulu anta ta'kulu ana akulu. Akhadha yakhudhu anta ta'khudhu ana akhudhu. Amara ya'muru anta ta'muru ana amuru, dan terusnya. Nah, di pekan lalu kita membahas tentang kaidah kada yang ada di latihan 8. Nah, sebelum kita masuk ke kaidah yang keempat, kita akan bahas dulu tugas yang saya berikan pada antum terkait tentang kata kada untuk memastikan dan untuk lebih menguatkan pemahaman kita dari kaidah sebelumnya yang telah dipelajari. Mudah-mudahan antum sudah mengerjakannya di rumah, insyaallah ya. Baik. Yang pertama, ulkur ta'rifa kada wa amalahu wa syartuhu fil jumlatil mufidah. Sebutkan pengertian dari kata kada dan apa tugasnya kalau digunakan dalam kalimat dan apa syaratnya ketika digunakan di dalam kalimat sempurna. Baik, man yujib. Imam, tafadhal. Ulkur ta'rifa kada ya Imam. Dengan bahasa Indonesia kan? Boleh bil Arabiyah jais aydan. Ayu maturid. Arabiyah atau Indonesia? Indonesia. Indonesia, tafadhal. Tafadhal. Ma huwa ta'rif kada? Kata kada yang bentuk fi'il mudhari'nya yakadu merupakan salah satu dari af'alul muqarrabah. Asal termasuk dari af'alul muqarrabah yang menunjukkan yang fi'il-fi'il yang digunakan untuk menunjukkan makna dekatnya terjadi suatu kejadian atau suatu pekerjaan. Masya Allah. Tugasnya af'alul muqarrabah merofakkan isim dan menasabkan khobar. asal.
Hanya saja syarat khobarnya harus berbentuk jumlah fi'liyah Asal. dan fi'ilnya harus berbentuk fi'il mudhari. Masya Allah, lengkap banget catatan antum. Kopitas Aktivitas. dari punya antum. Ternyata ada tidak marah. Iya, jadi singkatnya adalah kada, betul. Dia adalah termasuk dari af'alul muqarrabah. Itu fi'il-fi'il yang menunjukkan makna dekatnya kejadian. Jadi kejadiannya belum terjadi, baru hampir aja terjadi gitu ya. Dan kata kada ini dia punya amal seperti amalan kana, sama. Dia ada isim dan khobar karena dia fi'ilnya fi'il naqis. Cuma yang membedakan dengan kana adalah kana khobarnya ada 4. Kalau kada cuma 1, yaitu apa? Khobar jumlah fi'liyah dan fi'ilnya harus mudhari. Nggak boleh madhi karena madhi sudah terjadi. Ya. Baik, dilanjutkan isnan. Lebih jelas nanti dalam praktek. Ahbubi. Benar ya? Biar langsung baru ke sana. Mutarnya ke Akika, terus ke paling ujung Pak Ali gitu ya Pak. Biar gampang mutar, kalau nyebrangnya jauh, antum ke Wali, ke Asaba. Wali Yuna. Habis kita sebenarnya kalau antum Wali di belakang. Ada 2 wali. Masya Allah. Walinya Wali. Ya. Yudit, ya. Halal salah lagi. Nanti baru mutar ke depan ya, biar gampang mutarnya. Atau mungkin Argan mau coba menjawab, nanti dulu ya, mutar aja ya. Mustami insyaallah. Ya, sebut uzkur af'alal muqarabah fil arabiyyah. Sebutkan fi'il-fi'il yang menunjukkan makna muqarabah dalam bahasa Arab. Fadhal. Bismillah. Kada yakadu, Bagus. kariba yakrobu, Bagus. usyaka yushiku. Ausyaka. Ausyaka yushiku. Ya, itu adalah fi'il-fi'il yang menunjukkan makna dekat. Kada yakadu, kariba yakrobu, sama ausyaka yushiku. Cuma yang sering digunakan kada, yang paling jarang kariba. Nah, kalau mendapatkan misal di Al-Quran atau hadis kata kariba digunakan yang paling jarang nih, berarti ada sesuatu yang unik terkait tentang kisah itu kalau menggunakan kariba. Ya, contoh misalnya kata belum belajar ya. Nanti kata mazala, ya artinya senantiasa. Nah, mazala ini punya teman-temannya artinya sama. Ada mazala, ada manfaka, ma'infaka, sama ma'fati'a. Saya ulang ya. Jadi terkadang nanti ada satu fi'il yang maknanya sama, tapi ada yang sering digunakan, ada yang jarang digunakan. Contoh pada kata mazala, nanti ada pelajarannya, artinya senantiasa. Ada 3 bentuk, ada ma'infaka sama senantiasa, ma'fati'a juga senantiasa, tapi yang sering digunakan mazala. Kalau ada yang digunakan infaka sama fatiha, berarti itu berkaitan dengan suatu hal yang unik terjadi. Makanya ma-fatiha hanya disebutkan dalam surat Yusuf tentang perkataan Nabi Yakub alaihissalam. Ya, di mana anak-anaknya itu mencela Nabi Yakub, tafta'utal guru Yusuf hatta takuna haradan. Kok bisa sih kamu sampai nangis terus semua gara-gara mikirin Yusuf yang hilang gitu. Makanya tafta'u, karena hal yang mengherankan gitu. Sama yang munfakina dalam surat Al-Bayyinah, lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakina hatta ta'tiyahul bayyinah. Seperti itu toh. Karena aneh, mereka udah dapat penjelasan tapi kok gak mau beriman. Makanya digunakan apa? Munfakina. Nah, sama dengan ini ada kada yakadu, kariba yakrubu, ausyaka yushiku, yang sering digunakan kada. Tapi kalau antum dapatkan ada konteks kalimat pakai kariba yang jarang, antum berarti tadabbur itu di situ. Kenapa gunakan kariba? Berarti ada sesuatu hal yang mengherankan gitu. Paham ya? Itu yang membedakan dari masing-masing kata tersebut. Baik, dilanjutkan ba'dahu barakallahu fiik ya ahbubi. Jadi ada 3, kada yakadu, kariba yakrubu, ausyaka yushiku. Saya nggak usah tulis, nggak apa-apa ya, ada di catatannya. Ya, silakan dilanjut ke Cikal. Silakan, mau atau ke bagian sorof nih. Ya, sorry fil kada wa yakadu fil murabba al adi. Silakan atau tasrif, masya Allah. Silakan. Kada kadu. Bagus. Kadata
Kalau sudah ketemu dengan domir berharokat, kasrah dia, kitna. Dia sama dengan nama yanamu, makanya nanti ada nimta, nimti. Ini kenapa ya? Ulang balik. Hidup mati. Itu ada ininya nggak Ustaz? Apanya? Ada ceritanya nggak kenapa jadi kasroh gitu? Bukan cerita, ini berkaitan nanti antum belajar tentang fi'il ajwaf. Oh, Berkaitan dengan babnya. Karena dia babnya adalah fa'ila yaf'alu. Gitu. Kayak nama asalnya kada itu kawida yakwadu, semua nanti diganti. Nah itu pembahasan lain, nanti ada pembahasan rinci. Sementara gitu dulu ya belajarnya. Karena nanti berkaitan dengan fi'il berpenyakit namanya. Nah namanya fi'il berpenyakit berarti cara antum ya bermuamalah dengan fi'il itu ya, harus lebih perhatian dibandingkan dengan yang sehat. Benar gak? Kalau antum punya saudara yang sehat ya perhatiannya akan antum dicurahkan pada yang lagi sakit, benar kan? Ya makanya nanti ada pembahasan khusus. Emang ini dari kemarin pas waktu hari Senin itu bahkan sempat mati, lama nggak hidup. oh gitu Ustaz. Ya udah nyala mati sendiri. Oh, Sekarang tadi udah Allah takutnya kayaknya kemarin ada yang bilang ibu-ibu udah usia kali sampai Iya, kita. Oh alam, mudah-mudahan kemarin sempat kayak gini nih lama. Lama Ustaz. Bukan udah ini nyala mati hitam. Nah ini kan hidup ya. Nanti kalau mati hitam, kalau ini kan biru ya. Ini hitam. Ntar lama tiba-tiba hidup lagi sendiri. Wah, berarti Tuh kayak gini kayaknya udah mulai. mesinnya Baru nih kayaknya ya. udah Baru keadaan masuk. luarsa. Ya. Jawaban sementara masih kelihatan ya. Silakan dilanjut, luar biasa ya. Jadi kan tanpa melihat tuh. Terus jadi kita karena itu nanti babnya berkaitan babnya. Kalau kola kultu gitu. Saro yasiru sirta. Nah itu nanti ada babnya insyaallah. Silakan. Kada kadu Bagus. kadata kitna Bagus. kita kituma kitum Bagus. kiti kituma kitunna Bagus. kitu kitna. Luar biasa. Masya Allah hafal beliau. Masya Allah. Sekarang mudore. Minta satu. Masya Allah. Yakadu yakadani yakaduna Luar biasa. takadu takadani yakadna Mumtaz. takadu takadani takaduna takadina takadani yakadna Takad. takadna Bagus. akaduna kadu. Luar biasa. Barakallahu fiik asikal. Masya Allah. Mumtaz. Ahsantum. Barakallahu fiik. Dia nggak punya amar. Ya, kada tidak punya amar. Maka dibilangnya fiilnya Nah, fiil mutasorif naqis gitu. Fiil yang dia bisa berubah tapi nggak sempurna perubahannya. Baik, dilanjut ikhwan. Sekarang sebelum antum mencoba membuat kata kada dalam kalimat, yuk sekarang kita masuk ke halaman yang kedua. Tadi begitu ya cara mentasif kada. Sebelumnya sama-sama dulu, yuk kita mentasif kada dari fiil madi. Istami'u wa kariru. Dengarkan, ikuti ya. Kada kadu. Silakan. kadu. Bisa pakai jari ya, nggak apa-apa nggak pakai jari. Sekarang muannas. Kadas kadata kitna. kadata kitna. Ahsan. Kita kituma kitum. Kita kituma kitum. Kiti kituma kitunna. Kiti kituma kitunna. Kitu kitna. Itu kitna. Ahsan. Sekarang mudore. Yakadu yakadani yakaduna. Yakadu yakadani yakaduna. Takadu takadani yakadna. Takadu takadani yakadna. Takadu takadani takaduna. Takadu takadani takaduna. Takadina takadani takadna. Takadina takadani takadna. Akadu nakadu. Takadu nakadu. Iya, barakallahu fikum. Sekarang kita lihat contoh dulu yang ada dalam Al-Quran dari penggunaan kata kada. Dan antum diminta mencari mana isim dan khobarnya. Tafadhol, dengan siapa sekarang? Abu Ammar. Coba silakan dibaca ayat-ayat yang ada kata kadanya. Antum tentukan mana isim kada dan khobarnya. Tafadhol. Raqam wahid, surah Nur ayat 35. Tafadhol, iqra. Saya dari syaitan rajim. Yakadu
Ya. walau lam tamsasuna. Ya, tamsas hunar. Kalau baca Quran disukunkan aja akhirnya. Yakadu zaituha yudhi'u walau tamsas hunar. Ya. Yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsashu nar. Asal mana kata kada yakadunya yang ada dalam ini ayat ini? Fiilnya mana fiilnya? Fiilnya mana? Yakadu, pakainya ya. Mana isim yakadunya? Zaituha, karena Z ini muzakkar. Makanya pakainya ya yakadu. Maka kita bilang isim kada. Zaituha kedudukannya sebagai apa? Isim kada marfu'. Mana khobarnya? Yudhi'u. Lihat di sini. Kata yudhi'u adalah merupakan fi'il mudhari. Karena memang kada yakadu khobarnya harus apa? Berupa fi'il mudhari. Yudhi'u dari kata adha'a yudhi'u, fi'il fa'il. Fa'ilnya huwa kembali ke zaid. Yakadu zaituha, hampir-hampir minyaknya itu yudhi'u, bersinar dengan kuat. Sampai-sampai apa? Membakar. Saya sudah sampaikan pada antum di pekan lalu, di dalam bahasa Arab kalau ada satu kata ingin digunakan makna bersinar, sinarnya kuat dan membakar, itu pakainya doa. Doa ya, doa yadhi'u atau ayatu apa atau ayuti doun. Ini digunakan untuk sesuatu yang menyinar, yang bersinar. Yang bersinarnya ini dia mengandung panas. Yang bersinarnya dengan apa? Sendiri. Mengandung panas dan membakar. Adapun sinar yang tenang, yang tidak mengandung panas, itu menggunakan nurun, bercahaya. Makanya dalam Al-Quran Allah mengatakan tentang bulan dan matahari, huwallazi ja'ala asy-syamsa dhiya'an wal qamara nura. Dialah Allah yang menciptakan matahari dhiya, pakainya matahari kayak dhiya. Kenapa? Karena matahari bersinar dengan sendirinya dan dia membakar, panas, ada panasnya. Tapi sedangkan bulan wal qamara nura, karena dia hanya bercahaya, memantulkan. Makanya Al-Quran disifatkan dengan nur, karena Al-Quran itu memberikan cahaya yang tenang. Nah di sini Allah sebutkan ya tentang sifat Allah ya. Di antaranya Allah itu nurun, yakadu zaitu, hampir-hampir minyaknya itu membakar dirinya sendiri. Hampir-hampir ya, saking terangnya, tapi itu nggak memberikan apa panas. Maka pakainya yakadu gitu loh. Hampir-hampir dia membakar karena saking apa? Terangnya. Walau tamsasuna, walaupun gak disentuh sama api, nurun ala nur. Ya, Allah sebutin lanjutannya fi buyutin adinallahu ayyurfa'a fiha ismuhu dan terusnya. Dan ternyata cahaya itu ada di rumah-rumah Allah. Nah makanya di rumah-rumah Allah itu seorang akan mendapatkan ketenangan, akan mendapatkan cahaya. Cahayanya gimana pakainya? Nurun, nggak pakai apa? Yudi atau adoa atau doun atau diyaun. Paham di sini ya? Paham nggak? Paham ya? Semua dipaham. Kalau waqamaron muniro sama waqamaron muniro. Kan ada kata muniro, kata nawaro yuniru. Anaro yuniru, munirun, kata nur. Ya, asal katanya masih dari kata apa? Nurun. Cuma dibuntukan anaro yuniru, menyinari dia. Nyinarnya tidak memberikan panas. Sedangkan di Al-Quran yang lain misalnya waja'ala syamsa siroja. Siroja tahu gak siroja? Siroja itu lampu yang kalau bahasa kita dulu lampu petromak ya. Nah, petromak yang lampunya itu pakai apa? Pakai api. Ya, dinyala. Itu namanya siroja.
diungkapkan seperti itu. Ya berbeda dengan kata nurun, dan nurun yang cahayanya ya dia lebih adem ya, lebih lembut dan terusnya. Ya maka di Al-Qur'an Allah berfirman tentang permisalan dari orang munafik di ayat yang pada atas yang pertamanya. Gimana ayatnya tentang sifat orang munafik? Ado asma haulahu dahaballahu binurihim. Gimana ayatnya? Depannya? Masaluhum kamasalil ladzi istawqada nara. Kullama ado asma haulahu, kan gitu ya. Tatkala apinya itu menyala, pakainya adoat, yang menyala dengan panas di sekitaran mereka. Zahaballahu binurihim, gak pakai zahaballahu binarihim atau bidawihim, pakainya nur. Yang diambil sama Allah apanya? Cahaya yang tenang. Berarti sisa apa? Panasnya. Panas yang membakar ya. Itu sifat orang munafik. Harusnya Quran menjadikan orang adem. Ya, justru malah cahaya hilang jadi panas buat mereka. Kenapa? Karena setiap kali ayat-ayat Al-Quran orang munafik itu takut. Ya, merasa cemas. Cemas kenapa? Takut ada ayat yang pertama memerintahkan mereka jihad, susah. Kalau mereka keluar jihad, gimana minta izinnya sama Nabi? Gitu. Atau ada ayat yang berkaitan menjelaskan tentang sifat-sifat mereka. Semakin ketahuan nanti mereka ini orang munafik. Takut mereka kalau ada ayat, nanti takut turun ayat nih menjelaskan kita. Makanya jadi panas buat mereka. Makanya bilang dibuang cahayanya. Pakainya nur, bukan pakai daw atau pakai nan. Kalau atau bahasa Arab kita lihatnya terjemahnya sama. Gitu. Padahal berbeda. Baik, lanjut. Tafadhal barakallahu fikum. Jadi kata yakadu zaituha yudi, saya lanjutkan. Yakadu sebagai fi'il kada, zaituha sebagai isimnya, yudi'u fi'il mudhari sebagai apanya tadi? Khobar. Jadi dia tuh nggak menyala ya, hampir-hampir gitu. Menyala dengan sendirinya walaupun nggak disentuh sama api. Paham ya? Ya. Dilanjutkan rokam isnan. Jadi nggak panas cahayanya, cahaya hidayah dari Allah. Baik, dilanjut rokam isnan ba'dahu. Ya, kita ingin mengambil faedah kalau ada kata kada gitu ya, maka kita lihat khobarnya semuanya mudhari gitu ya. Kita ingin lihat contoh-contohnya. Silakan dilanjut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaula an Sabbatnaka sabbata, menguatkan. Sabbatnaka Laqad kita tarkanu ilaihim syai'an qalila. Asan. Mana fiilnya yang jadikan pembahasan kita? Fi'il Asan. Kita jamil. Fiil apa nih? Madi mudhari. Madi, lihat ya, tadi acikal, bukan kata, bukan kuta, tapi apa? Kita. Demikian, nanti berkaitan dengan babnya. Siapa isim kadanya di sini? Ini fi'il madi. Mana isim kadanya? Anta. Taknya kita. Mana khobar kadanya? Tarkanu. Selalu mudhari. Lihat ya, selalu dalam bentuk apa? Mudhari. Kalaulah kami tidak menetapkan hati engkau, wahai Muhammad, laqad kita tarkanu ilaihim, hampir-hampir saja sungguh engkau ya condong kepada mereka sedikit demi sedikit. Tapi ternyata apa? Allah jaga hati Nabi SAW agar tidak condong kepada mereka. Baik, lebih jelasnya lagi bisa dibaca. Tarkanu dari fi'il apa? Tarkanu, kata rokana yarkanu, artinya ya rukun ya. Kata rokana yarkanu ya diterjemahkan di sini condong kepada mereka. Mulai apa? Berpaling kepada mereka sedikit demi sedikit. Dilanjut rokok salasa nomor 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yakadul barqu yaqtafu absarahum. Asan. Mana fiilnya? Fi'il kada yakadu. Yakadu. Betul. Terus isimnya Ismu kada al-barqu. al-barqu. Khobarnya Khabaru kada yaqtafu. yakhtafu. Lihat khobarnya kembali lagi bentuk apa? Mudhari. Yakadul barqu yakhtafu absarahum. Hampir saja
Kilat itu menyambar absarahum. Apa absarahum? Penglihatan mereka atau pandangan mereka. Jadi hampir-hampir menyambar. Belum menyambar baru apa? Hampir saja. Makanya di sini kata kada disebut sebagai af'alul muqarrabah. Kita lanjut ikhwah raqam 4. Ba'dahu. Habis Ustaz. Apanya? Enggak, maksudnya balik lagi apa? Lanjut. Balik ke depan. Ahadis, tafadhol ahadis. Iqra raqam 4. Oh, iya, masih. Belum dapat toh, Pak. Belum dapat. Saya Wah. makanya nggak ngikuti ini. Oh, belum. Saya Pada cari-cari nggak. pada tugasnya. Nggak Ya, selesai. Pak. Pak Ali ada di grup kan? Ya. Ada di grup. Ya. Pak Ali ada di grup kan? Cuman tadi Oh, nggak buka kali ya? ada tukang listrik di rumah terus sampai itu enggak. Oh, ada lebihan nggak? Nggak ada. Kalau nggak ada ya udah sementara masang itu. Ya apa? Ya. Dilanjut silakan. Haris. Ya, jibalu hadda. Nah, langsung aja. Silakan mana fiilnya? Takadu pakai ta. Lihat karena isimnya mana isim kadanya? Waalaikumsalam. Mana fiilnya? Samawatu. Nih sebagai isim kadanya. Samawat muzakkar atau muannas ikhwan? Muannas. Makanya lihat mudhari'nya pakainya takadu. Mana khobarnya kada dalam ayat ini? Yatafaktor. Nah ini fi'il mudhari. Kirinya ada iya-nya. Dan selalu kita dapatkan ya syahidnya di sini setiap ada kata kada digunakan isimnya marfu, khobarnya fi'il mudhari, ya kan? Ya, yang menunjukkan mana hampir saja langit itu yatafaktorna. Apa tuh? Pecah. Minhu darinya, dari pendapat orang mengatakan Allah punya anak. Watan syakul ardu, dan hampir saja bumi itu ya terbelah. Watakhirul jibalu hadda, dan hampir gunung itu runtuh ya, dengan seruntuh-runtuhnya. Baik, dilanjutkan raqam 5. Itu. Kamu belum? Ya, tafadhal. خمسة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال ابن أمة Qala bana ummi innal qauma istad'amuni wa kanu yaqtulunani. Umi ya Ustaz? Ya. Salah kali ya. Harusnya Umi ya Ustaz. Oh iya Ibnu. Dia pakai pangkat. Diulang, ya ibna ummi itu apa? Anak dari ibu. Berarti apa anak dari ibu? Iya, saudara kandung seibu. Tapi beda bapak. Karena bapaknya nah, Imam langsung nyambung. Ya benar kan? Berarti kalau beda ayah apa beda satu Ayah. ya ibna ummi, seibu. Ibnu Ummah Ustaz di Ibna Umma ya, bukan Ibna ini bukan Ummah. Ummah ya, Ibna Umma. Nah, silakan diulang lagi. Baca. Qala ibnu umma innal qauma stad'afuni wa kadu yaqtulunani. Ya. Kadu fi'il kada. Di mana sini ya? Ya kadu asan. Mana isim kadanya? Domir hum. Iya, domir hum di sini ya. Ada Wow. wawunya asan hum. Mana khabar kadanya? Khobar kada
yaqtulu. Iya, yaktuluna nih, yaktuluna di sini ya. Lihat kemudian lagi kita dapatkan setiap ada kada, lihat gimana khobarnya, bentuknya fi'il mudhari. Apa arti wakadu yaktuluna nih? Hampir saja mereka gitu yaktuluna nih membunuh saya, kata Nabi Musa alaihi salam. Hampir saja mereka udah membunuh belum, hampir saja karena saking ya marahnya mereka. Istad'afun. Bukannya Nabi Harun saja? Ya Nabi Harun alaihissalam. Nabi Harun ketika Nabi Musa baru pulang kemudian ya Nabi Harun oh la nabda ummi innal qauma wahai anak ibu. Dilanjut raqam sitah ba'dahu barakallahu fikum. Yang kata Nabi Harun ya, bukan Nabi Musa. Dilanjut raqam sitah. Karena Nabi Musa marah, kok kamu bisa ditinggal sebentar 40 hari tiba-tiba mereka udah bersyirik lagi bahwa apa? Ya jadikan anak sapi menjadi Tuhan. Tapi Nabi Harun bilang, ya kemudian ini saya udah dakwah hampir aja mereka bunuh saya gitu. Cuma memang begitu ataknya Bani Israel. Ya makanya diputus sama Allah Rasul juga kuat ke Nabi Musa sesuai. Ya kalau Nabi Allah mah ya nggak bisa. Karena kayak gitu memang Nabi aja dibunuh, Nabi Yahya dibunuh dan sebagainya. Yang katakan Bani Israel. Maka jangan heran kalau antum lihat sadisnya mereka pada kaum muslimin di Palestina. Oh, katakan demikian. Nah dilanjut silakan. Ya rokam sita. Nabi aja dibunuh gitu, masya Allah. Masya Allah. Mana fi'ilnya? Yakaduna. Asa. Mana isim yakadunanya? Asan domir hum. Mana khobarnya? Asan yafqahuna. Di sini nih. Lihat lagi kembali ya. Khobarnya selalu bentuk apa nih? Jumlah fi'ilnya mudhari. Begitu kan ya? Kita dapatkan lihat perubahan kata kada madhi dan mudhari dan kita dapatkan khobarnya harus berbentuk jumlah fi'ilnya mudhari. Ya, hampir-hampir saja mereka tidak memahami perkataan. Ya, yafqahuna maksud tidak memahaminya adalah mereka ngerti tapi tidak paham maksudnya apa. Paham maksudnya ngerti dia berbicara apa tapi nggak paham maksud dari perkataan itu apa. Karena yafqahun fakihah maksudnya adalah al-ilmu ad-daqiq, yaitu ilmu yang sangat detail, yang dalam. Nah, barakallahu fikum. Nah, sekarang kita masuk ke latihan yang kedua. Tadi latihan contoh-contoh penggunaan kada yakadu yang ada dalam Al-Quran, yang menjadi syahid kita, yang menjadi dalil bahwasanya kada khobarnya harus berupa apa? Fi'il mudhari. Nah sekarang coba antum masukkan kata kada ke dalam kalimat berikut ini. Ada khil kada au yakadu. Antum bebas, boleh pakai kada atau pakai apa? Yakadu. Cuma bedanya kalau kada tadi hampir menceritakan yang lampau. Kalau yakadu apa? Saat ini hampir aja atau sekarang hampir saja. Tafadhal, raqam wahid. Giliran siapa sekarang? Alfi. Tafadhal. Iqra as-su'al awala. Iqra as-su'al. Al-auladul kibaru yadribuni. Asa. Al-auladul kibaru yadribuni. Tafadhal. Adkhil kada au yakadu. Kadal auladul kibaru yadribuni. Asa. Kadal auladul kibaru. Nah, di sini Alfi menggunakan jumlah fi'liyah. Walaupun kata al-aulad jamak kadanya nggak jadi kadu. Karena jumlah fi'liyah, fi'ilnya tidak berubah, nggak perlu ada domir yang kembali. Kalau antum ubah dengan kadu, nanti antum jadi mazhabnya ahlul barokis yang menjamakkan jumlah fi'liyah, nggak perlu. Maka cukup apa? Kadal auladul kibaru yadribuni asan. Terjemahkan ya Alfi. Hampir saja anak-anak itu memukulku. Iya, hampir aja anak-anak yang besar itu apa? Memukul saya. Dan lihat di sini kata al-auladu sebagai isim kada yadribunani atau yadribuni.
Kedudukannya sebagai Khobar. Ya. Khobar ya. sebagai khobar kada. Ini kurang nunnya nih, yadribu nani. Yadribu nani. Kenapa? Ini kurang satu ikhwah ditambahin ya. Yadribu nani karena hum kan yadribuna. Ni-nya sebagai nun wiqayah. Itu dikurang apa penulisannya kurang nunnya satu lagi. Yadribu nani nggak boleh dibuang karena nggak jadi mansub atau mazum. Ya, dibuang kalau seandainya jazm. Baik, yadribu nani. Kadal auladul kibaru yadribu nani. Asatu ba'dahu. Dilanjut rakam isna. Cikal ada apa? Pertanyaan? Boleh jumlah isminya kan Ustaz ya? Boleh. Kalau isminya gimana antum coba? Al-auladul kibaru kadu Asan. Boleh. yadribunani ya. Asan. Yang penting antum tahu mana isim kadanya sehingga kita bisa mengedepankan. Al auladul kibaru kadu yadribu nani. Boleh ya. Cuma nanti beda apanya? Beda i'rabnya. Asad tuh. Barakallahu fiik ya Cikal. Dilanjut. Badahu Pak Ali mau coba jawab? Iya tuh. Tafadhol. Raqam isna. Raqam isna. Ad-dukanul ladzi fi dzalika suqi Muglaqun. muglaqun. Jamil. Silakan masukkan kata kada. Kadat dukanul ladzi fi dzalika suqi Jamil. muglaqun. Muglaqun. Kadat dukanul ladzi fi dzalika suqi. Jawabannya muglaqun. Baik, muglaqun fi'il atau isim? Muglaqun isim. Isim. Berarti kita harus ganti. Iya. Itu ya. Jadi kayak jebakan dikit ya buat antum. Jadi nggak tinggal masukin tok, nggak boleh. Jadi saya ngajarin antum ya ketika ingin memasukkan kata kada, ketika khobarnya adalah isim, muglaqun kan ini isim. Ya, kita harus ganti kepada bentuk fi'il. Gimana cara gantinya? Cukup diganti ya dengan mengganti mu jadi yu. Jadi ya aja. Yu gelaku. Ya. Tinggal diganti apa? Mimnya jadi apa? Yu dengan huruf mudharaah. Yuglaqun. Ahsan, yu gelaku. Boleh diulang? Kada dukanul ladzi fi dzalika suqi yughlaqu. Tafadhol Pak Ali, diulang kembali. Kadat dukanul ladzi fi dzalika suqi yuglaqun. Ahsan, barakallahu fikum. Artinya Pak? Artinya hampir-hampir toko itu apa ya? Hampir-hampir toko yang Yang di di dalika suq yang di pasar, di dalam pasar apa? betul, yang di pasar Di itu pasar itu yughlaqu apa? yuglaqun. Tertutup. Tertutup. Ya, mughlaqun dan yughlaqu artinya sama, tertutup. Cuma bedanya ketika kita menggunakan kata kada, kita harus ubah isimnya kemana? Ke fi'il. Iya, barakallahu fikum. Jadi ini ya satu tips buat antum. Kalau antum dapetin ada kata sifat isim yang depannya mu. Depannya apa? Iya. Mu asan. Contohnya tadi mughlaqun. Untuk menjadikan dia fi'il mudhari cukup mengganti mu-nya dengan huruf mudharaah. Mughlaqun jadi apa? Yughlaqu. Contoh lain misalnya munazzalun. Munazzalun yang diturunkan. Kalau kita ganti jadi fi'il mudhari jadi apa ikhwah? Ini tipsnya nih, tipsnya. Jadi apa? Yunazzalu. Sampai kata mudarrisun orang yang mengajar. Ini kan isim ya, cuma ada apanya depannya? Mimnya. Kalau kita jadikan sifat jadi apa? Yudarrisu. Itu tinggal diganti itu. Gitu caranya. Baik. Contoh lain misalnya munqalibun. Apa munqalibun? Terbalik. Antum jadikan misalnya hampir aja. Kok kayaknya yang terbalik
Mobil terus yang lain apa yang terbalik? Hampir aja gelas itu terbalik. Boleh ya, ganti gelas ya. Ya asalnya kan gini, al-finjanu munqalibun. Cangkir itu munqalibun. Apa munqalibun tadi? Terbalik. Kalau ini kan udah terbalik nih, posisinya sudah terbalik. Atau buat sekarang hampir aja cangkir itu terbalik. Kadal finjanu gitu kan. Kalau ada kata kada, khobarnya harus diubah ke dalam bentuk mudhari. Gimana caranya? Asal tinggal mengganti mu menjadi yu. Begitu caranya. Tipsnya ketika ada kata sifat yang kita ingin ganti ke mudhari, depannya mu itu paling mudah. Tinggal apa? Ubah kata mu-nya menjadi yu. Kembalikan kepada bentuk fi'il mudhari. Karena sifat yang dimulai dengan mu itu asal dari mudhari. Ya jadilah apa? Yun qalabu. Seperti itu. Contoh lain mustahidun. Apa fi'ilnya mustahidun? Yujtahidu. Ini enggak nih, yastahidun. Ya. Ini yang qalibu ini, bukan muqalibun apa? Yang qalibu. Maaf ini yang qalibu. Bukan yang qalabu ya. Berarti Yang- beda harokatnya doang ya? Beda harokat. Ganti iya-nya tetap gitu. Iya ganti ya. Karena ini berkaitan dengan bab. Yang qalibu. Ya intinya begitu ya. Mudarisun, yudarisun dan terus. Yang jumlahnya 4 huruf. Baik, dilanjut ikhwah. Raqam salasa. Jadi yang tadi kita nggak boleh ya, harus pakai apa tadi? Harus pakai mudhari. Kita ganti mughlaqunnya jadi apa? Yughlaqun. Dilanjut raqam salasa. Pasutoro. Antara sibun fil imtihani amsi. Gimana Pak? Kalau Pak Sutoro masukin kata kada. Antara sibun fil mutahani Imtihan. Ya, fil imtihani amsi. imtihani Ya. imtihani Amsi. amsi Amsi. Nah, artinya kamu gagal dalam ujian kemarin. Udah gagal. Nah, sekarang hampir aja kamu gagal dalam ujian kemarin. Gimana Kak Sutoro buatnya? Kalau kada ketemu anta jadi apa? ya Jadi apa? tak taksib Nah, jadi apa? Kita. Terus sudah ketemu nih isim kadanya. Khobar kadanya mana nantinya? Kita. Rosibun boleh gak saya masukin kita rosiban? Boleh gak kira-kira menurut antum ya? Nggak boleh. Kenapa gak boleh? Karena harus mudhari. Karena harus mudhari. Sehingga apa? Kita harus ganti kata rosi menjadi mudhari. Apa mudharinya? Kita tarsubu. Dari kata rosiba atau rosaba yang subuh. Kita tarsubu. Kemudian fil imtihani amsi. Jadi saya ingin mengajarkan antum di sini. Ketika antum gunakan kata kada dalam kalimat, jangan lupa semua khobar yang bentuknya mufrad harus diganti ke mudhari. Jadi antum harus tahu akar katanya begitu. Ini yang repotnya di sana ya, harus tahu akar katanya. Nah, maka nanti akan disempurnakan tatkala kita sudah masuk ke dalam khusus terkait tentang shorof. Merubah dari isim fa'il ke mudhari dan seterusnya. Baik, sementara gitu ya. Semoga tahu ya. Yang penting udah tahu harus apa Mudhari. Dilanjut. Raqam 4. Kembali lagi ke Ahimam. Antum tadkhulun al-fasal mutaakhir. Raqam 4. Antum tadkhuluna al-fasla mutaakhirina. Bagus, masukkan kada. Kittum tadkhuluna al-fasla mutaakhirina. Jamil. Kitum tadkhuluna. Nah, ini enak nih. Gak usah apa? Diganti. Kenapa? Karena sudah Iya benar ya. Karena khobarnya sudah berbentuk mudhari. Kitum tadkhuluna al-fasla mutaakhirin. Terjemahkan Imam.
kalian masuk kelas tadi hampir saja terlambat. Bismillahirrahmanirrahim. Khamsah. Al-baratu yasqutna minal maq'adil kabiri. Jamil, masukkan kada. Kada jadi gimana ya? Nggak tahu gimana kira menurut antum. Takadu. Asan, mudhari takadu. Takadu atau yakatna? Takadu. Takadu. Ada jumlah fi'liyah dan hampir tertukar, hati-hati. Bukan ahlul barogis. Enggak baru gitu. Takadu terus Takadu al-banatu alban karena mudirnya nggak hadir hari ini. yasqutna. Takadul banatu terus yaskutna. Diubah ke yaskutna, nggak usah. Karena sudah bentuknya mudhari. Begitu yang saya ngajarkan antum, kalau ada satu kalimat kita ingin jadikan hampir, ternyata khobarnya bukan fi'il mudhari, kita ada kewajiban merubah. Kalaupun misalnya tuh belum tahu apa mudhari'nya, ya sabar dulu ya. Tapi intinya apa? Tahu harus caranya dirubah. Baik, takadul banatu yaskutna terus minal Maq'adil kabiri. asa minal maq'adil kabiri. Tarjim, tafadhol ya Bobby. Hampir saja wanita. Hampir saja anak-anak perempuan itu yaskutna apa? Sakoto yaskutu. Jatuh. Hampir aja anak-anak perempuan jatuh minal maq'adil kabir. Asal dari tempat duduk yang besar. Kan maq'ad kan yang enggak ada belakangnya. Ini namanya kursi. Kalau tempat duduk kan. Maq'adil kabir. Ini anak perempuannya banyak. Hampir aja mereka apa? Jatuh dari tempat duduk yang besar. Jatuh belum? Hampir baru punya nggak jadi gitu. Hampir. Jomplang gitu. Udah apa namanya? Udah lewat mau jatuh nggak jadi, alhamdulillah. Ya, tertolong. Makanya takadu menunjukkan apa? Hampir. Dilanjut raqam sita. Tafadhol. Kembali lagi ke cikal. Raqam sita. Al-hayyatul lati tahta asy-syajarati mayyitatun. Nah, Kadatil hayyatul lati tahta asy-syajarati tamutu. bagus, luar biasa. Tinggal diganti aja mata ya mutu. Jamil. Kadatil hayyatul lati tahta sayyarati tamutu. Gak bisa kita pakai mayyitatan, boleh gak? Gak boleh. Karena ingat kembali lagi, khobar kada harus mudhari. Jadi kita cari yang artinya mati dari bentuk mudhari apa ya? Mata ya mutu. Begitu caranya. Ya, jadi antum harus pintar-pintar buka kamus begitu kalau nggak tahu. Ya, dan harus juga apa? Menguasai ilmu sorof. Ya, insya Allah nanti ada pembahasannya. Yang penting tahu dulu ya cara membuatnya. Baik, seperti ini ikhwah, bagus cara membuatnya. Terjemahkan tafadhol ya ajika. Kadatil hayatul lati tahta sayyarati tamutu. Tadi hampir saja ular yang di bawah mobil mati. Iya, hampir aja mati. Ternyata masih hidup. Ya, baru apa? Hampir mati. Baik, Anda bisa lihat di sini. Tadi kalau kita menggunakan kata kada, apabila jumlahnya lihat kalimatnya berbentuk isim zahir, bentuk jamak, maka kita bisa punya dua pilihan. Boleh fi'ilnya dulu, tapi nggak boleh jamakan karena jumlah fi'liyah. Atau boleh apa? Isimnya dulu. Al-banatu yakadna, kalau banata duluan. Dan lihat pada khobar-khobar yang bentuknya bukan mudhari, kita punya kewajiban ngapain? Merubahnya menjadi mudhari. Begitu ya. Semoga dipahami ya sekalian, karena syarat dari kada harus mudhari khobarnya. Baik, dilanjutkan terakhir, kemudian kita masuk ke latihan yang lanjutan dari kaidah dalam pelajaran 15. Tarjim hadhil jumlata bil lughatil arabiyyah. Coba terjemahkan kalimat ini dalam bahasa Arab. Tadi hampir saja saya masuk ke dalam kelas terlambat. Ya, kalau saya pribadi cara buatnya ya misalnya ya untuk awal-awal buat dulu sebelum masukkan kada. Gitu kan ya? Ya, misal saya ambil contoh persatu ya. Hampir saja saya masuk dalam kelas terlambat. Kan kita gunakan ana karena jumlah ismiyah harus ismiyah. Ana ada hulu masuk. Ya. Kalau tadi hampir kada. Kalau hampir toh nggak ada tadinya pakainya ya kadu, itu bedanya. Paham? Kalau ininya tetap khobarnya mudhari.
Ana adkhulu fil fasli atau boleh al fasla, fi-nya dibuang. Adkhulul fasla Mutakhir. mutaakhiran sebagai hal. Kita buat kalimatnya. Tadi hampir saja saya. Gimana jadinya? Kada ke ana. Jadi kitu gitu kan? Kitu terus adkhulul fasla mutaakhiran. Tidak ada yang berubah. Karena khobarnya sudah berbentuk mudhari. Sehingga cukup ditambahkan kitu adkhulul fasla mutaakhiran. Begini terjemahnya. Hampir aja saya masuk ke dalam kelas dalam keadaan terlambat. Dilanjut. Tadi hampir saja kalian membunuh ular itu. Gimana coba buat kalimatnya? Tafadhol. Siapa gilirannya? Abu Ammar. Tafadhol ya Abu Ammar. Atau langsung aja keadaannya ke kalian gitu. Gimana langsungnya? Iya, hitung terus membunuh. Hitung taktuluna asan. Kalian membunuh. Terus al-hayyata karena dia mansub sebagai maf'ul bih dari taktulun. Hitung taktuluna al-hayyata. Begini kalimatnya. Hampir saja kalian membunuh ular itu. Kalau ada yang tanyakan atau masih bingung atau misalnya punya jawaban berbeda, boleh langsung disampaikan ya. Baik, untuk disingkat kita langsung sama-sama aja. Rokom salasa 3. Ibu itu tadi memukul anaknya dan sekarang hampir menangis. Ibu itu tadi memukul anaknya. Kita buat gimana? Dorobat al-ummu ibnaha, boleh juga waladaha, gitu ya, boleh. Ini sudah selesai. Dorobatil ummu ibnaha, ibu itu memukul apa? Anaknya. Dan sekarang hampir menangis. Gimana? Wayakadu, harus pakai yakadu karena sedang terjadi sekarang. Wayakadu terus ya bagi al-ana. Oh, pakai al-ana lagi kan ada sekarang biar lebih tegas ya. Kalau pakai al-ana boleh saja ya. Cuma buat tegas saja tambahkan apa kata al-ana. Wa yakadu yabki al-ana. Yakadu fi'il dan isimnya huwa. Enggak usah sebutin lagi karena ibnanya udah disebutin sebelumnya. Yabki sebagai khobarnya al-ana sekarang. Baik, dilanjut. Sekarang jam 4 siang. Mari kita bilang sekarang jam 4 siang. Al-ana as-sa'atu as-saniyah. Nahar, Masya Allah. Terus para guru hampir akan keluar, berarti belum terjadi ya. Ya, belum akan. Hampir akan keluar apa? Dari kelas sekarang. Gimana kita bilangnya? Yakadul mudarrisuna. Kita gunakan fi'ilnya dulu biar gampang. Kalau mudarrisuna dulu, al-mudarrisuna yakaduna, gitu kan? Yakadul mudarrisuna keluar, yakhrujuna, terus asam min fusulihim, dari kelas-kelas mereka. Min fusulihim, kelas-kelas mereka. Karena ada domirnya, maka fusulnya nggak pakai alif lam karena sebagai mudhof. Atau cukup bilang minal fusuli tanpa domir him karena alif lam bisa menggantikan domir. Langsung aja minal fusuli boleh. Baik, rokom khomsah. Para pelajar perempuan itu tadi hampir saja duduk di atas kursi-kursi yang patah itu. Gimana kita bilangnya? Kadat, karena tadi hampir berarti mati. Kadatit tolibatu, duduk. Ya jelis. Nah, begini lagi. Di atas kursi. Alal karosi, karena jamak dari kursi. Ya, alal karosiyil
surati. Nah maksoroh karena mensifati kalau si jamak tidak saya yang paling susah tuh menerjemahkan karena semua kaidah diterapin semua. Ya, tapi harus latihan dikit-dikit ya. Nah, Bapak ya. Baik, lanjut terakhir yang ke-6. Anak kecil itu tadi mengambil kacamataku. Apa mengambil bahasa Arabnya? Akhoda. Terus anak kecil? Atiflu jamil. Kacamataku. Nazarati. Dan hampir saja ia mematahkannya. Wakada atau yakadu? Boleh pakai kada nggak apa-apa. Wakada terus yaksiruha. Karena yaksiru artinya mematahkan. Hanya kembali ke mana? Ke nazar. Akhodat tiflu nazarati wakada yaksiruha. Ya seperti itu ya. Di sini kata kada isimnya sebagai fiilnya, isimnya dhamir huwa. Kemudian yaksiruha di sini fiil mudhari'nya sebagai apa? Khobar kada. Ya mungkin seperti itu. Semoga antum bisa paham ya tentang kata kada yang intinya kembali lagi diingat kata kada mudhari'nya yakadu artinya hampir. Cuma kalau digunakan dalam kalimat maka perhatikan khobarnya harus mudhari'. Gak boleh enggak. Kalau ada satu kalimat khobarnya bukan mudhari', antum harus ubah. Imma misalnya bentuk khobarnya khobar mufrad, bentuk isim diubah ke fi'il dulu, ke mudhari' kan. Atau madi diubah ke mana? Ke mudhari'. Begitu intinya. Sekarang silakan dibuka kitab dulu seluruhnya. Kita akan lanjut ke kaidah berikutnya. Saya cukupkan untuk kaidah kata kada. Apa dong? Berarti kada ini enggak butuh an masdari ya Ustaz ya? Kayak Enggak. tadi ya kadu an yabki ya enggak perlu ya? Enggak perlu. Oh, oke. Langsung berarti ya. Langsung aja. Ada Bu. Yang seringnya pakai an itu adalah pada kata ausyaka yushiku. Musaka. Ausyaka yushiku an itu lebih sering pakai an. Tapi kalau kada seringnya nggak pakai an. Tapi boleh nggak Ustaz? Boleh, Oh boleh, kada pakai an. boleh. Kada pakai an. Tapi ya sangat jarang sekali. Pakai an masdariyah dibolehkan. Tapi seringnya apa? Nggak pakai an. Yang sering pakai an adalah ausyaka yushiku. Seperti itu. Baik itu aja ya. Alfian. Ada silakan. Acika dulu. Apa? Itu Ustaz, menurut tarikh yang nomor 1 Ustaz. Ya. Ada Yang mana? yang penjelasan kada tarikhnya di bahasa Arab itu Ustaz, papan tulis. Tadi kan Kada, kalau kada diterjemahkan kada af'alul muqarabah. Tufidu ala qurbi wuqu'il fi'li gitu. Kada, apa itu kada? Dibilang kada minal af'alil muqarabah. Pengertiannya termasuk dari fi'il apa? Muqarabah. Tufidu yang memberikan kaidah qurba, dekatnya wuqu'il fi'li. Kemudian dilanjutkan wa syaratuhu an yakuna khabaruha fi'lun mudhari' yarfa'ul isma wa yansfa'ul apa? Isma wa yansibul khabar. Nanti dibilangnya khobarnya fi mahali nasbin khobar kan. Dia mirip seperti apakah? Begitu jika. Ya, lanjut ya.
Ada lagi ya yang bertanya? Kalau nggak ada, saya akan lanjutkan ke pembahasan lanjutan kaidah, akan saya tutup untuk latihan terkait tentang belajar 15 ya. Ini sedikit aja. Yang berarti yang kariba sama ausyaka itu apakah harus mudhari juga kayak kada apa? Oh harus, semuanya sama-sama. Harus sama. Harusnya mudhari. Cuma berkaitan dengan an aja nanti. Ya, berkaitan dengan an. Apakah boleh menggunakan an atau tidak di khobarnya? Nanti ada yang sering pakai an seperti ausyaka, ya. Dan ada yang jarang seperti kada ya kadu. Kada ya kadu, ya. Saya jarang, bukannya nggak boleh. Saya ya jarang. Yang kariba ya kerobu, yang nanti yang nggak boleh pakai an begitu. Pembahasan. Cuma beda terkait an-nya aja. Maka tadi kita baca di Al-Quran kada ya kadu nggak ada an-nya. Karena memang nggak menggunakan apa an masdarinya. Baru kalau akan depan ausyaka yushiku pakai an. Sering banget pakainya an. Cuma adanya di hadis ya, di Al-Quran nggak ada. Nah baru kalau bingung langsung aja. Yuk sekarang kita masuk ke latihan yang ke-9 dalam kitab Durusul Umum. Jadi saya ulang, di pelajaran 15 kita sudah bahas 3 pembahasan kaidah. Yang pertama tentang la an-nahiyah, yang kedua menggabungkan a, ya, yang ketiga tentang apa? Kada. Yang intinya kada af'alul muqarrabah, khobarnya harus berbentuk mudhari. Intinya begitu. Baik, sekarang kita masuk di kaidah yang keempat yang ada di latihan 9. Silakan dibuka di latihan yang ke-9. Semoga bisa selesai malam ini. Baik. Di latihan yang ke-9 ini, penulis ingin menyampaikan kepada kita tentang manafiyah yang masuk kepada fi'il mudhari. Kaidah keempat yang disampaikan penulis tentang kaidah apa? Manafiyah yang masuk kepada fi'il mudhari. Pernah dulu di awal mukadimah kita membahas secara bersama, Anda sampaikan pada antum bahwasannya untuk menafikan fi'il asalnya, kalau yang kita nafikan adalah fi'il madhi, kita gunakan ma. Misal, saya ulang dulu ya. Ma diantara maknanya adalah ma an-nafi. Apa itu ma nafiyah? Ma yang artinya tidak. Bukan tidak larang. Nafiyah yang artinya apa? Tidak. Bukan. Jadi ma nafiyah ma yang artinya apa? Tidak, menafikan. Namanya nafiyah itu apa sih? Menafikan. Kalau nahiyah melarang. Kalau nafiyah apa? Menafikan, meniadakan. Makanya maknya kalau diartikan apa? Tidak. Ya, saya ingatkan dulu pada antum nih. Takutnya lupa. Ma itu ada namanya ma istifham, pertanyaan. Ma hada, ma dzalika, ma hadi, apa ini, apa itu? Kalau bertemu dengan huruf jar, alifnya dibuang. Udah pernah kita pelajari. Mimma khalaqallahu al-insan, mimma pendek. Dari apakah Allah menciptakan manusia? Amma yatasaalun, tentang apakah mereka saling bertanya-tanya. Itu namanya ma apa? Ma istifham, pertanyaan. Kalau diartikan apa? Ada ma kedua yang sudah kita pelajari juga, namanya ma ta'jubiyah, yang menunjukkan mana takjub. Ma ajmalal qamara, alangkah indahnya bulan. Ma akbarul masjidah, artinya alangkah besarnya masjid. Ini namanya ma apa? Ma ta'jubiyah. Dalam Al-Quran mengatakan kutilal insanu ma akfarah, celakanya manusia, ma akfarah, alangkah kufurnya dia. Setelah ma cirinya af'ala gitu. Itu namanya ma apa? Udah dipelajari belum? Udah. Yang udah pelajari bukan jangan lupa. Karena nanti akan apa? Terus berkaitan, akan terus diulang sama face. Baik, yang kita bahas ma yang ketiga yaitu apa? Ma an-nafiyah. Ya, ma yang menunjukkan mana apa? Nafi. Ya, artinya tidak. Baik. Nah, ma nafiyah ini biasanya digunakan untuk menafikan fi'il madhi.
Manafiyah biasa digunakan buat apa? Menafikan fi'il madi. Contoh misalnya syaribtu al-qahwata. Apa artinya syaribtu al-qahwata? Syaribtu nggak ada maknya. Syaribtu al-qahwata, aku sudah minum kopi. Saya udah minum belum kopinya? Udah. Karena antum ingin nafikan, saya tidak minum kopi. Lihat, apa fi'il yang ingin saya nafikan? Madi atau mudhari'? Kalau madi yang ingin kita nafikan, maka pakainya ma. Maka kita bilangnya gimana? Ma syaribtul qahwata. Aku tidak minum kopi. Untuk waktu yang lampau, amsi kemarin, qoblal usbu minggu yang lalu. Karena ma ini digunakan menafikan fi'il madhi yang sudah lampau. Contoh lain, katabtul wajibah. Apa arti katabtul wajibah? Saya sudah menulis PR. Baik, kemudian kita gunakan bentuk penafian, saya tidak nulis PR. Gimana jadinya? Ma katabtul wajibah. Saya tidak nulis PR. Tapi ini nggak boleh godan, nggak boleh. Al-ana juga nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Al-ana sama godan. Karena ma ini digunakan buat menafikan yang lampau, yang sudah terjadi. Amsi, al-yauma, hari ini, tapi yang sebelum dia katakan, qoblal usbu, dan seterusnya. Paham maksud saya? Paham ya? Jadi ma ini menafikan fi'il madhi untuk waktu yang lampau. Adapun kalau yang ingin kita nafikan fi'ilnya adalah mudhari', maka huruf nafi yang kita gunakan apa? La. Biasanya digunakan buat menunjukkan kebiasaan. Misal antum mengatakan adrusul lughatal arabiyyah fi qaryati. Aku belajar bahasa Arab di mana? Di kampungku. Ini bisa artinya sedang atau biasa, menunjukkan kebiasaan. Nah, kalau saya ingin nafikan, aku nggak belajar bahasa Arab di kampungku, di desaku. Fi'il yang akan saya nafikan apa? Mudhari'. Berarti yang saya gunakan adalah la. Itu menunjukkan kebiasaan. Memang saya nggak belajar sama sekali. La adrusul lughatal arabiyyah fi qaryati. Aku tidak belajar bahasa Arab di mana? Di kampungku. Ashrabul qahwata. Apa arti ashrabul qahwata? Aku minum kopi. Menunjukkan kebiasaan. Aku memang biasa minum kopi. Aku bilang saya memang nggak biasa minum kopi. Gimana bilangnya? La ashrabul qahwata. Paham di sini ya? La ini digunakan biasanya untuk menunjukkan mana kebiasaan. Atau bisa menunjukkan sekarang. Paham? Tapi biasanya menunjukkan pada kebiasaan. La ashrabul qahwata. Maka saya digunakan la akzib, aku tidak berdusta. Ya, wala akunu khainan, dan aku tidak berkhianat. Biasa digunakan buat hal-hal itu, kan menunjukkan kebiasaan. Nah, sekarang yang ingin dibahas apa di sini? Ma nafiyah masuk kepada apa? Mudhari'. Ngayuh sekalian mati Allah. Ma tadi hukum asalnya kemana? Madi. Kalau la mudhari'. Berarti kalau antum menafikan ma ke madi, menafikan waktu kapan? Waktu yang lampau. Kalau la ke mudhari' menunjukkan apa? Kebiasaan. Nah, kalau seandainya kita menafikan ma untuk mudhari', apa maknanya? Ya, ma yang antum gunakan untuk menafikan mudhari' menunjukkan penafian sekarang aja. Paham? Kalau ma ke madi lampau, la mudhari' kebiasaan. Kalau ma ke mudhari' menafikan apa? Sekarang saja. Ini kompleksnya bahasa Arab. Kalau kita tidak sekarang, besok, kemarin sama, pakainya tidak. Tapi dalam bahasa Arab kalau sudah lampau pakainya ma. Kalau kebiasaan pakainya la. Kalau sekarang tok pakainya ma ke mudhari'. Nanti kita akan belajar lagi pelajaran berikutnya. Kalau untuk besok yang akan datang pakainya lan. Kalau sebelumnya sampai sekarang pakainya lama. Artinya belum. Dari tadi sampai sekarang tok.
Belum, pakainya apa? Lama. Kalau misalnya dari sebelumnya sampai seterusnya nggak ngerjain, pakainya lam. Paham? Maka antum bilang, ya Ustaz, apa nana lam aktub wajib? Berarti antum nggak mau ngerjain PR. Karena lam aktub wajib. Kemarin nggak ngerjain dan nggak ada niat mau ngerjain. Ya, itu kalau pakainya lam. Makanya nanti antum akan belajar nih. Kita kan baru belajar ini nih. Ma kemana? Ma kemadi. Kemudian apa? La mudore. Sekarang kita belajar apa nih? Akan belajar apa? Ma ke mudore. Masih sisa lam, lama, lam. Itu semuanya artinya tidak, tapi beda waktunya. Kalau kita kan sama ya, tidak semua. Bahasa Arab berbeda, paham ya? Baik, nah sekarang kita akan lihat contoh. Saya gunakan ashrabul qahwa, saya berikan kata ma ashrabul qahwata. Apa artinya? Sekarang Saya tidak minum kopi. Kalau kita lihat, kalau dalam perterjemahan bahasa Arab, kita akan lihat maknanya sama. Kita akan bilang ma ashrabul qahwa, ma syaribul qahwa, atau lagi apa? La ashrabul qahwa. Diterjemahinnya gimana? Pasti sama nanti. Ma ashrabul qahwa, aku gak minum kopi. Ma syaribul qahwa, aku tidak minum kopi. La ashrabul qahwa, tapi antum yang belajar bahasa perlu pahami 3 kalimat ini maknanya beda. Kalau antum bilang ma syaribul qahwa, berarti antum menafikan apa nih? Lampau. Tadi kemarin saya belum minum kopi. Antum menceritakan sesuatu yang udah terjadi sebelumnya. Paham? Tapi kalau antum bilang ana la ashrabul qahwa akhi, memang antum enggak, ya bukan komunitas kopi. Karena enggak biasa minum kopi namanya. Tapi kalau antum bilang ma ashrabul qahwa, ana enggak minum kopi sekarang. Paham? Saya itu biasa minum kopi, tapi sekarang ana enggak minum kopi dulu. Kenapa akhi? Lagi enggak mood dan sebagainya. Paham? Jadi ketika antum gunakan ma ke mudhari, pahami maka ma ini digunakan untuk menartikan waktu sekarang saja. Bisa pahami? Ya, makanya penulis akan sampaikan kepada kita ketika ada ma ke mudhari untuk menunjukkan sekarang dengan ditambahkan kata apa? Ma ashrabul qahwata al-ana. Antum kalau udah paham ma ini buat sekarang, ahsannya itu gak pakai al-ana. Kenapa? Karena ma sudah menunjukkan sekarang. Bahkan sebagian ulama lughah nahwiyin itu apa? Mengatakan yang makruh banget pakai al-ana. Karena ma-nya udah sekarang, ngapain pakai al-ana? Cuma nanti di sini kita akan menggunakan al-ana karena penulis ingin menjelaskan ma itu untuk sekarang. Tapi asalnya gak usah pakai al-ana lagi. Kenapa? Karena ma sudah menunjukkan sekarang. Bisa pahami ya? Nah, kita akan lihat contohnya dari penulis. Boleh, silakan. Masuk taukid nggak itu Ustaz kalau ditulis? Makanya dibilangnya kurang bagus malah. Ya. Kalau yang saya baca ya dalam penjelasan ya dalam kitab-kitab itu tentang ma yang kemudian menunjukkan sekarang, dibilangnya malah ya kurang bagus, qobih katanya, karena sudah sekarang. Ya kalau buat taukid, ya Allah alamnya mereka bisa buat taukid karena ma-nya buat sekarang lagi buat apa ya? Ya, yang saya baca demikian. Ya. Sebagian mengatakan apa? Nggak bagus kalau pakai al-ana. Di antaranya mengatakan begitu ya Ibnu Malik dalam Alfiyahnya. Ya, pakai ma ke al-ana katanya nggak bagus. Ya. Dibilangnya nggak fasih gitu bahasanya. Karena sudah. Cuma di sini akan diajar al-ana karena apa? Penulis mau jelasin. Paham ya? Di sini pakai al-ana karena coba di Al-Quran nggak ada al-ana, pasti setelah ma mudhari nggak ada al-ananya. Ya nggak mungkin benar-benar ada al-ananya. Karena karena sudah menunjukkan apa sekarang. Ya cuma di sini disampaikan dengan al-ana karena penulis ingin apa nih? Jelasin. Kalau nggak ada kan atau bingung ini apa lagi ma mudhari gitu ya. Paham ya? Baik, kita lihat kata penulis, perhatikan ikhwah, ta'ammal ma yali, perhatikan yang berikut ini. Naqra jama'atan, kita baca bersama. Wahid. Ana la ashrabul qahwata. Ana ma ashrabul qahwatal ana. Jamil. Lihat, ana la ashrabul qahwa tadi apa? Saya tidak minum kopi. Maksudnya apa? Saya memang nggak biasa minum kopi, nggak punya kebiasaan minum kopi.
Tapi ketika antum bilang ana ma'asyrabul qahwatal ana apa? Saya tidak minum kopi kapan? Sekarang. Walaupun nanti gak pakai al-ana tetap artinya apa? Sekarang. Paham ya? Paham tuh? Baik, dilanjut. Isna. Nahnu la nal'abu kuratal qadami. Nahnu la nal'abu kuratal qadami. Nahnu ma nal'abu kuratal qadamil ana. Nahnu la nal'abu kuratal qadami. Asa. Nahnu la nal'abu kuratal qadam. Kami tidak bermain sepak bola. Maksudnya apa? Memang anak tuh gak hobi sepak bola. Biasanya mainnya apa? Basket. Ya mainnya pingpong, ya, main badminton, ya, apa? Catur. Haram ya. Ya, yang biasa aja lana labu korotal kodam kita sedang menjelaskan apa? Memang gak punya biasa ya main sepak bola, paham? Maka hati-hati kalau bilang ya akhi katabtal wajib, ahwan ustaz karena la aktubul wajib, Pak. Berarti atau kalau biasanya nggak tulis PR. Ini salah penyebutan parah ya. Dulu di kelas saya pernah ada yang bilang gitu. Syekhnya marah-marah. Udah bahas itu. Namanya tuh takut la aktubul wajib ya Ustaz. Bilang lama aktub wajib, bilang lama belum. Biar ada niatan mau nulis. Syukur-syukur bilang aktubul wajib, gak mau bahas sekarang toh. Biasanya nulis, sekarang orang nggak nulis. Dia bilangnya apa Ustaz? Adalah aktubul wajib. Berarti menunjukkan memang biasa kan? Marah banget itu saya dulu. Saya ingat Syekh Subail dulu yang ngajar dari orang Saudi. Antum gak bilang gitu. Antum santri mesti bilang la aktubul wajib ya. Bilangnya lama, bilang lama. Kalau lama belum. Ya nanti kalau udah pelajarin semua, antum harus tepat penggunaannya. Kapan pakai lam, karena nanti apa? Mempengaruhi ya makna yang kita sebutin. Baik, kemudian di sini nahnu mana labu quratal qadamil an, maksudnya apa? Kami tidak bermain apa? Sepak bola sekarang. Biasanya kami main. Cuma sekarang enggak dulu deh. Itu maksudnya. Paham? Ya, cedera dan sebagainya. Pokoknya alasannya hari ini tau enggak main. Baik. Salasa, ikutin salasa. Huwa yaqra'us suhufa. Huwa la yaqra'us suhufa. Huwa ma yaqra'us sahifatal ana. Lihat ya, ini bagus ya pembuatan contohnya. Ketika kebiasaan pakai suhufa jamak. Dia apa? Tidak baca koran. Emang nggak biasa baca koran. Ya. Bacanya apa? Ya, bacanya web. Gak baca apa? Gak baca koran. Tapi kalau ini huwa makiru sahifata, bukan semua koran. Tapi apa? Ya, saya khusus hari ini gak mau baca koran yang itu. Ya, dia biasa baca koran, tapi yang itu hari ini gak mau baca. Karena apa? Dalamnya udah pasti gak bagus. Dia bilang ma ya korang sahifata al-an. Bisa dipahami ya? Lisu al-mudhari'a lil hali. Lihat, manafi hanya khusus. Itu khalisu. Artinya khusus, memurnikan. Murni hanya untuk mudhari' yang memberikan makna kapan? Sekarang saja. Lil hal. Bukan untuk yang madi atau yang seterusnya. Nah, barakallahu fikum. Saya kira sampai sini dulu ya. Untuk kaidahnya ya kita bahas. Yaitu kita belajar kaidah keempat tentang ma yang masuk pada mudhari' yang menunjukkan mana apa tadi kalau ma ke mudhari' menafikan waktu sekarang. Barakallahu fikum, sisa satu kaidah tapi kalau saya lanjutkan nanti takutnya sampai subuh ya. Kalau ke kaidah kan. Ya barakallahu fikum, mohon maaf ya sampai sini dulu aja. Ya, insyaallah nanti kita lanjutkan di pekan depan. Nah, sekaligus nanti pekan depan kita sepertinya udah masuk pelajaran 16 karena tinggal satu kaidah saja. Ya, tinggal satu kaidah yaitu tentang ma yang berkaitan ma ta'ajjubiyah. Ma yang bermakna takjub. Baik, tinggal kaidah itu saja yang nanti akan kita bahas sisanya. Semoga Allah mudahkan di pekan depan kita lanjutkan. Dan sekaligus insya Allah di pekan depan kita sudah akan memasuki pelajaran 16. Kira-kira apa nih pelajaran 16 akan kita pelajari? Insya Allah nanti lihat saja di pertemuan pekan depan. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan katsiran ala husni istima'ikum wa istimaikum bi hadhihi muhadarah.
Nahtati bi du'ai kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ila liqa fil muhadaratil qadimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lupa tadi nanya. Berarti ada berapa kaidah belajar 15 yang pelajari? Sudah 4 ya. Ada 5 baru 4. Yang pertama la nahiyah. Yang kedua hamzah yang digabung. Yang ketiga kada ya kadu. Yang keempat manafiyah yang masuk mudhari. Yang kelima tetap tajwid. Insyaallah ini